Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya Anyabu. Hai, selamat pagi semuanya. Pagi ini Anyabu mau olahraga. Kita mau lari pagi. Kebetulan lari paginya deket-deket rumah aja. Ini pagi hari suasananya Masya Allah ya, seger banget ya. Dan kita udah sampai lokasi. Sebelumnya kita tuh makan bubur dulu, tapi nggak aku liput. Dan kita tiba-tiba udah sampai di sini. Kita lari paginya di kawasan pemerintahan ya, di KP3B Boru. Jadi kalau kalian warga lokal atau warga sekitaran kota Serang atau daerah Serang, ini pasti tahu lokasinya aku di mana lari paginya. Aku lari pagi di kawasan KP3B, itu kawasan pusat Jalan Syekh Moh Nawawi Al-Bantani nomor 1 Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Kita lari paginya memang seringnya ke sini karena kebetulan deket dengan rumah, dan juga suasana lari pagi di sini tuh sangat rindang dan banyak pepohonan. Jadi aku suka banget bawa anak atau bocil ke sini ya, sambil lari pagi sambil cuci mata tentunya. Dan gak lupa pasti tenteng bawaan jajanan ya, karena kan kita bawa bocil pasti ya, namanya jajan gak lepas gitu. Ini pagi-pagi udaranya seger banget, dan daerah sini tuh lingkungannya sangat terjaga karena ada bapak petugas yang bersih-bersih lingkungan sekitar. Jadi sangat nyaman untuk kita lari pagi atau jalan santai pagi bersama keluarga di sini. Ya, ini kita lagi ada di kawasan hutan, jadi taman hutan. Jadi taman hutan ini memang disediakan oleh Pemprov Banten untuk masyarakat sekitar yang mau menikmati suasana alam buatan ya, tentunya. Jadi di sini tuh disediakan ada kandang unggas juga, kandang burung, kandang ayam, dan juga ada ikan ya. Jadi nanti di selokan-selokan itu tuh ternyata ikan. Jadi asri banget ya. Jadi sangat dimanjakan banget kalau ke sini tuh. Apalagi kita masuk ke sini tuh nggak bayar, benar-benar gratis. Jadi tinggal masuk aja. Dan kalau kita sudah ngedapatin fasilitas yang begitu enak gitu ya, jangan lupa untuk selalu buang sampah pada tempatnya, karena pada dasarnya di sini tuh disediakan tempat sampah di beberapa sudut ya, supaya kita tuh nggak buang sampah sembarangan. Dan ini ada aja orang yang buang sampah sembarangan ya. Jadi aku tuh paling nggak suka gitu, udah tempatnya itu benar-benar untuk fasilitas umum, dan ada juga yang ngebersihin, tapi masih aja kurang kesadaran kita untuk istilahnya menjaga lingkungan sekitar ya gitu. Nah, seperti ini lingkungannya sangat adem, terus jalan santai dengan keluarga atau anak-anak bawa ke sini juga nggak khawatir ya, karena jauh dari polusi banget. Dan udaranya tuh sejuk karena masih pagi ya. Kebetulan kita nyampe sini tuh sekitar jam 7 pagi. Jadi suasananya adem banget. Hati-hati ya, Was. Nah, lokasi taman hutan ini adanya di dalam KP3B ya. Jadi KP3B itu kepanjangan dari Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, di mana Banten memiliki kawasan perkantoran yang diberi nama KP3B atau Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Ini terletak di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang. Dan pusat pemerintahan ini didirikan di tahun 2003 sampai 2004. Nah, sekarang kita berada di Taman Hutan KP3B. Di area Taman Hutan ini nggak banyak sih ya. Jadi ada beberapa kandang unggas atau kandang hewan kayak kandang ayam atau kandang burung, dan juga ada aliran parit yang diisi dengan ikan-ikan gitu. Jadi benar-benar bisa kita refreshing di sini juga sambil bawa bocil atau anak, karena seru banget kalau lari pagi terus ngeliat
bisa edukasi juga ya sama anak-anak sekalian. Walaupun ini binatang yang nggak banyak, tapi kan setidaknya kita bisa bisa cuci mata di sini bareng anak gitu. Karena anak-anak juga pasti senang banget sih ke sini. Selain udaranya yang sejuk juga, jauh dari polusi juga. Dan kita ke sini tuh memang temanya lagi lari pagi gitu. Jadi tepat banget aja kalau ngajak anak ke sini, apalagi nggak merencanakan weekend kemana-mana. Ya kita bisa jalan hemat dan jalan santai ke sini. Nah ini dia yang aku bilang ada toiletnya. Jadi di sini tuh disediakan toilet juga. Jadi kalau buat pengunjung yang nantinya misalnya mau kebelet pipis atau mau buang hajat ke sini tuh ada disediakan toiletnya ya di sini. Dan mudah-mudahan sih kedepannya lokasi ini tetap terjaga asri gitu ya. Di samping juga ada yang merawat, dan gak lupa juga sebagai pengunjung kita harus istilahnya merawat juga untuk lingkungan sekitar, karena nantinya peruntukannya itu untuk kita juga gitu kan, menikmati suasana yang sudah disediakan oleh Pemprov Banten. Jadi kita sebagai pengunjung harusnya bisa melestarikan ini atau menjaga agar suasananya tetap bersih, asri gitu ya, nyaman untuk kita datangi dan kunjungi gitu. Selain tentunya kita harus buang sampah pada tempatnya ya, karena itu poinnya banget gitu dari tempat umum gitu. Karena kebanyakan dari tempat umum itu ya mohon maaf kalau untuk kebersihan dan lingkungan sekitar tuh kadang suka kita temukan adanya sampah-sampah gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya ini tetap terjaga dengan terawat dengan baik gitu, amin. Nah, di dalam kawasan KP3B ini, di mana luasnya sekitar kurang lebih 60 hektar, itu dibangun kantor untuk kantor gubernur dan berbagai dinas serta badan. Dan pertama kali gedung yang dibangun adalah Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD. Untuk gedungnya sendiri itu sekitar seluas kurang lebih 4,7 hektar dan luas bangunannya kurang lebih 1,3 hektar. Dan gedungnya itu dibangun 2003 dan diselesaikan pada tahun 2006. Lumayan lama juga ya. Terus kemudian selanjutnya di periode 2004 sampai 2006 itu dibangun Gedung Pemuda, Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapenda, dan Gedung Badan Pengawasan Daerah Bawasda sekarang yang menjadi Inspektorat. Serta gedung-gedung yang lain seperti Gedung Dinas Pendapatan Daerah atau Gedung Dinas Kesehatan dan Gedung Majelis Ulama Indonesia serta Gedung Pusat Informasi Bangunan. Semuanya sudah dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur KP3B yang berupa jalan dan drainase yang lebar. Karena daerah ini memiliki jalanan seperti Ring of Way atau ROW yang bervariasi antara 15 sampai 26 meter. Pembangunan berikutnya dilanjutkan baik untuk gedung SKPD dan Provinsi Banten maupun instansi vertikal seperti Gedung Dinas Pertanian, Peternakan, Gedung Dinas Pendidikan, dan Gedung Dinas Kehutanan serta Perkebunan. Banyak sekali gedung-gedung dinas di sini, terutama gedung-gedung yang berkaitan dengan pusat pemerintahan ya. Jadi di sini memang lokasinya dibangun di satu daerah, di satu lingkungan gitu ya. Dan di sini juga dijumpai ada gedung kelautan dan perikanan, gedung kantor wilayah Departemen Agama atau Kanwil Depang, Depak, dan gedung BKKBN, gedung BPS, serta dibangun juga Masjid Raya sebagai infrastruktur dari jalanan dan water treatment system dan instalasi air bersih serta adanya kolam retensi. Nah, ini kita lagi menuju ke salah satu kolam retensi. Jadi banyak banget di sini kolam retensinya kalau kalian mengunjungi salah satunya. Ini aku kebetulan habis dari
kawasan taman hutan. Aku menuju ke arah depannya ya, ke arah depannya. Ya, itu ada namanya kolam retensi yang tadi kita lihat, dan ini kita menuju ke gedung-gedung lainnya. Jadi kalau misalnya weekend ini tidak beroperasi dan tutup, sehingga bisa dipergunakan untuk masyarakat sekitar atau warga lokal sekitar untuk jalan pagi atau sekedar mau jogging track sore hari juga bisa ke sini. Jadi disediakan dengan begitu, pembangunannya dengan begitu matang dan bisa dinikmati oleh masyarakat Banten atau warga sekitaran. Bagus banget dan minim polusi ya, karena mungkin nggak ada yang lalu lalang kayak kendaraan gitu. Paling ya di depan banyak yang parkir karena memang kan pintu masuk ya, jadi banyak yang parkir. Nah, ini kita sudah mau memulai pulang atau ke arah luar. Kita mau sekalian juga jajan-jajan. Di sini juga ada stand-stand makanan atau jajanan dari berbagai banyak UMKM yang ada di sekitaran Banten, tumplek di sini dan bisa dinikmati sama kita. Kita tinggal pilih mau jajan apa di sini, karena semua jajanan tuh bikin stand di sini semuanya. Kalau weekend itu pasti buka stand makanan di sini berjejer banyak, dan pasti kalian pusing untuk milihnya karena banyak banget. Enjoy. Udah berarti lagi pas ada acara ulang tahunnya, bagus-bagusnya kali ya. Rame-ramenya kali. Ini lama juga ya Bang. Ini dia, kita udah sampai ke parkiran dan lihat sendiri di sini banyak banget stand makanan dari UMKM yang viral-viral juga bisa kalian cari di sini. Dan mereka juga menjual berbagai macam makanan, baik makanan dan pakaian juga. Jadi tinggal milih kalau mau bersantap makanan, misalnya setelah berolahraga atau beraktivitas, kita bisa makan di sini dan sambil nikmatin suasana weekend dengan penuh riuh orang yang datang kemari gitu ya, untuk olahraga atau sekedar cuci mata atau sekedar memang pengen cari jajanan gitu. Seru banget. Kalau misalnya kalian lagi nggak kemana-mana atau nggak merencanakan weekend kemana-mana, kalian bisa untuk ajak family kalian atau teman kalian untuk trekking, jogging pagi-pagi sambil jajan ke sini. Seru banget tempatnya karena luas banget tempatnya ya. Rame banget kalau lari pagi di sini, guys. Banyak jajanan kalau hari Minggu. Ada telur gulung, surganya jajanan. Ada bakso, aci, ada cireng, ayam sawer, ada buah harum manis 19.000 sekilo, dapat berapa? 2. Nah, ini dia, kita udah berada di kawasan depan masjid ya. Kebetulan masjid ini berada tepat di area sekitaran parkiran, tempat parkir. Jadi sangat lokasinya sangat strategis gitu ya. Bisa dijangkau dari mana-mana gitu. Dan masjidnya Masya Allah luas banget. Jadi Bisa masuk ke masjid itu nggak ya? Itu bukan tempat masuknya.
Jadi nggak tahu alik sama Nggak ada kenyang-kenyangnya. Mau lewat itu. apa ini bang? Jualan apa Bu ya? Kita apa ya, kita kayak ada harus merencanakan kayak gitu kayaknya bang. Apa yang mau dijual? Nah karena hari sudah mulai siang banget, jadi aku putusin sama suamiku untuk beli jajanan aja. Jadi kita nggak makan di sini. Biasanya kita tuh makan di lesehan di sini yang emper di jalan kayak gini. Tapi karena waktunya sudah mulai siang dan kebetulan untuk siang harinya itu ada kegiatan juga kitanya. Jadi kita nggak mutusin untuk beli makanan di sini atau makan di sini. Paling kita cuman beli untuk bungkus di rumah gitu. Jadi ya paling kita mau pilih makanan yang mana yang mau kita bawa buat cemilan gitu ya. Ini masih banyak aja yang berdatangan dari arah pintu masuk ya. Ini kebetulan aku ngerekodnya dari arah parkiran pintu masuk. Dan ini ternyata kita mutusin untuk beli buah karena aku lihat buahnya segar juga ya. Jadi ya udah kita mutusin buat beli buah aja deh untuk dibawa pulang ke rumah. Ya, buahnya nggak diambil. Jalan pagi kali ini seru banget karena selain ada edukasinya juga, sekaligus kita bawa pulang makanan tentunya ya, karena setiap olahraga, setiap jogging tuh pasti ada aja cemilan atau jajanan yang kita bawa pulang. Iya, namanya juga apa ya, kalau lari pagi tuh pasti ada aja yang jualan makanan gitu, jadi nggak mungkin nggak kegiur, apalagi ini jajanannya luar biasa banyaknya gitu. Jadi ya kita bawa pulang deh. Tapi yang manis. Nah, sekian dulu video jalan-jalan virtualnya dari Anyabu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih atas supportnya kalian. Dukung terus channel ini. Semoga channel ini bisa menghadirkan informasi-informasi yang wisata sekitaran kota Serang atau atau daerah Banten ya. Semoga kedepannya bisa berkembang terus channel ini, amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan happy weekend, selamat berolahraga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.